Bab di jamaah lain, bagaimana hukumnya ketika kita sudah menghafal Quran, tidak ada tujuan apa-apa, kecuali dalam rangka ketaatan, dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, atau yang disebut dengan keikhlasan. Ya. Namun dalam perjalanan tiba-tiba ada katakan pendaftaran beasiswa yang syaratnya harus hafal, sehingga kita murojaah lebih kencang lagi supaya lulus seleksi beasiswa. Ya. Tentu jawabannya insya Allah tidak apa-apa dan tidak mempengaruhi keikhlasan. Karena kejadian satu seleksi mendapatkan beasiswa ini terjadi di tengah jalan, ya. Bukan dari awal. Ya. Kalaupun dari awal juga insya Allah bisa dikiati agar tetap ikhlas. Pada akhirnya ikhlas dan tidak itu butuh penilaian yang panjang. Pertama karena Allah. Ya. Begitu selesai, ada pendaftaran beasiswa. Wah, murojaahnya lebih semangat biar dapat beasiswa. Akhirnya beasiswanya didapatkan. Akan kuliah ke Inggris misalnya. Sampai di Inggris tetap menghafal. Pulang dari Inggris tetap menghafal. Berumah tangga tetap hafal. Insya Allah itu ikhlas. Ya. Yang harus dikhawatirkan, berusaha akhirnya dapat beasiswa. Mentang-mentang udah dapat beasiswa, udah selesai tugas saya. Nah, yang seperti inilah yang dikhawatirkan. Artinya kita pun tidak boleh menuduh diri kita ataupun orang lain berarti tidak ikhlas. Ya. Karena siapa tahu tahun depan sadar lagi dia menghafal. Ya. Yang penting selama masih ada hayat di kandung badan, setiap orang punya peluang untuk memperbaiki diri jika memang di dalam dirinya terjadi hal-hal yang mengarah tidak ikhlas. Memang aslinya, idealnya seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, keikhlasan itu di awal, di saat amal, di awal amal, di saat amal, di akhir amal. Ya. Kalau kita memang belum bisa di awal amal, di saat amal, yang penting di akhir amal. Katakan dulu memang saya kurang ikhlas, insya Allah diampuni oleh Allah. Dan saat sudah hafal kurang ikhlas, tapi setelah 10 tahun saya sadar, saya jadi serius menghafal untuk meraih keikhlasan. Ya. Begitulah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yassiru wa qaribu, ya, yassiru wa la tu'assiru, ya, syaddidu wa qaribu, ya. Dalam menjalankan agama ini jangan galak-galak. Baru juga mulai, kamu jangan riak, ya awas, jangan riak. Ya, dikasih kabar gembira yang baik, ya, diarahkan, ya. Insya Allah tersentuh hatinya, ya, seseorang
ya, mendapatkan hidayah. Ya. Sampai ada sebuah majelis taklim, udah bagus, ada ibu-ibu yang nggak berjilbab pun ikut mau hadir, ingin tahu. Ya. Penceramahnya tersinggung, majelis taklim kok ada ibu-ibu ya, nggak pakai jilbab ini, ya. Karena tersinggung, di ceramahnya dia ngomong begini, bagi wanita kalau nggak berjilbab apa bedanya dengan monyet? Ya udah langsung pulang tuh ibu-ibu. Panitia, kenapa pulang Bu? Jangan monyet. Itu terjadi di Tangerang seperti itu ya. Jadi harus beda antara orang yang ilmunya masih sedikit, ilmunya sedang. Masing-masing harus diperlakukan dengan baik. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, selesai sholat berjamaah, belum Masjid Nabawi zaman dahulu pasir, bukan kayak sekarang, ada marmernya atau ada karpetnya. Ya. Ya namanya orang Badui primitif, ya. Habis sholat dia mojok di situ, pipis aja dikira kayak terminal itu. Kata yang lain, ini pelecehan, mau dipukulin, Rasulullah langsung tampil, jangan. Biarkan dia sampai tuntas dulu. Kamu tahu nggak kalau kamu pukulin apa yang terjadi? Mungkin dia lari. Kalau dia lari, air pipisnya jadi kemana-mana. Akhirnya Rasulullah yang mengingatkan, ya, baik bulan di masjid untuk sholat dan untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk buang najis seperti ini. Begitulah cara Rasulullah memperlakukan manusia satu dengan yang lain sesuai dengan kapasitasnya. Baik, seperti itu insya Allah yang bisa kita pahami ya, tentang pendidikan atau tarbiyah diri ataupun terhadap orang lain. Ya. Di kesempatan ini kita mengambil suatu ayat motivasi menghafal dari ayat Ali Imran 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum akhshawhum zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Anqalabu bina'matin minallah. Ayat lanjutannya maksudnya wa fadlil lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Innama dzalikum asyaitanu yukhawwifu awliya'ah la takhafuhum khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah ya. Siapa diri kita ya, dalam arti dulu kita itu tinggal di mana sih ya? Pendidikan kita itu apa sih ya? Orang tua kita siapa sih ya? Dan masih banyak yang lain. Mungkin sekolah kita SD, SMP, SMU ya, gimana modelnya nggak tahu dah ya. Tapi istilahnya gini-gini juga ujung-ujungnya senang Quran juga. Gini-gini juga mau aja suruh ngumpul di Villa Ratu ini. Ya. Dari Jumat sampai Ahad insya Allah. Ya. Ahad besok ya, jangan dikira bulan depan. Ya. Ini untuk ya, ingetin perasaan aja insya Allah ya. Jadi
dalam kondisi yang mungkin kita ini tidak kondusif, jadi orang beriman. Ya. Jadi senang Al-Quran. Ya. Mau aja. Ya. Ya, dalam tanda kutip, misalnya dikerjain sholat murid. Ya. Suruh ngumpul sini, suruh ngapal, suruh diam. Ya. Ini kalau bukan hidayah dari Allah, tidak mungkin terjadi. Tadi, siapa sih kita ini kok mau-maunya disuruh gini-ginian? Ya. Ya, kalau kata orang Sunda, kikiaan. Ya. Ya. Suruh gini mau, baca mau, suruh laporan mau, suruh deg-degan setor mau. Maka tidak ada lain. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ya. Nah, mari ya, hidayah-hidayah seperti ini harus dikembangkan. Ya. Harus di-maintenance. Ya. Maintenance-nya apa salah satunya? Ya. Salah satunya bagaimana bisa betul-betul bertawakal kepada Allah. Ya. Atau istilah lain, bisa meyakini Allah itu sebagai wakil. Wakil itu apa artinya? Wakil. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia ini. Ya. Wakil itu artinya menyerahkan sepenuhnya. Ya. Insya Allah semua pernah naik pesawat kan? Ya. Ya. Pilot itu sudah kita jadikan wakil. Ya. Wakil kita untuk menyampaikan terbang ke Sulawesi misalnya. Jadi tidak disebut menjadikan pilot itu wakil. Kalau mau naik, ketemu dulu sama pilotnya. Pak pilot, bener nih bisa nih nerbangin pesawat. Udah berapa ribu jam terbangnya. Pokoknya pilotnya ditanya macam-macam. Lagi pilotnya ngerjain juga. Ya baru sepekan sih saya. Kerjain aja sekalian. Ini orang ya bawel banget jadi penumpang. Ya. Bukannya percaya aja. Ah benar sepekan? Iya sepekan. Ya. Bahkan belum lulus nih, tapi sudah dapat kepercayaan nerbangin pesawat. Apa yang terjadi kalau ada penumpang begitu? Ya, boro-boro tidur, ya. Duduk anteng aja nggak bisa. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Tapi kalau penumpang itu yakin, insya Allah pilotnya benar, insya Allah pilotnya, ya. Pesawatnya belum terbang udah tidur duluan. Pesawatnya udah landing masih tidur juga. Bangunin sama temennya, udah landing. Lah nanyanya, emang udah terbang? Yang pulesnya itu tidur. Lalu di landing masih nanya, emang udah terbang? Nah udah, ini udah nyampe. Itu saking yakinnya sama pilotnya. Jadi penumpang kepada pilot saja percayanya seperti itu. Apalagi manusia dengan Allah harus lebih percaya daripada penumpang pesawat itu kepada pilot. Yakinlah ya. Wah, insya Allah pilot ini sudah laik menerbangkan pesawat ini, insya Allah sesuai dengan destinasi dan begitulah manusia. Ya. Ada lagi nasihat ulama, ya. Jadilah antara dirimu dengan Allah itu
seperti bayi kepada ibunya. Bayi kepada ibunya itu gimana? Udah nggak pernah mikirin dia. Ya. Nanti siang saya dikasih air susu nggak ya? Ya. Nanti sore saya dimandiin nggak ya? Ya udah terserah bayi ibu saya lah. Ya. Ya. Pokoknya kalau ada apa-apa tinggal nangis. Gitu. Allah yang menggerakkan seorang ibu itu rela mengurus ya, seorang bayi itu. Seharusnya begitu antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya keimanan seperti ini ya namanya keimanan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bagi saya Allah itu segala-galanya. Sebagian orang soleh mengatakan ya saya itu malu kepada Allah kalau masih mengkhawatirkan bagaimana hidup saya 5 tahun ke depan, bagaimana rezeki saya tahun depan. Ya. Padahal Allah sudah menyatakan, illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Rezeki manusia itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau kamu mempertanyakan begitu, berarti kamu belum hasbi Allah. Belum menjadikan Allah segala-galanya dalam kehidupan. Seyakin penumpang pesawat itu kepada pilotnya. Karena ketika kamu bisa punya akidah bagiku Allah segala-galanya, ya, dalam mencukupi hidupku, saya akan serahkan kepada Dia. Alaihi tawakkaltu. Saya serahkan kepadamu ya Allah segala urusan. Apalagi engkau ya Allah penguasa arsy yang besar ini. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dari pentingnya akidah seperti ini Rasulullah mengingatkan baca tiap hari 14 kali. Pagi 7 kali, sore 7 kali. Dan siapa yang baca ini maka Allah jawab. Ya. Itu kita nggak dengar jawabannya. Wahai hambaku, hidupmu sudah saya jamin. Nah, kamu yakin saya adalah segala-galanya bagi kamu. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Jadi betapa pentingnya kalau membaca zikir ini dihayati betul. Ya. Jangan mikirin kapan ini 7 kali, kapan ini 7 kali. Masih 3 kali dari tadi. Bila perlu merasa nggak cukup 7 kali, tambah 10 kali nggak apa-apa. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus terbuktikan ya. Ketika kebersamaan kita dengan Allah ya, berhadapan dengan hal-hal yang mengerikan. Ya. Dengan hal-hal yang mengerikan. Ya. 14.30 tadi harga BBM sudah berubah semua. Ya. Ada baca kan? Medsosnya kan? Ya. 14.30 tadi. Ya. Jadi jangan nyari Pertalite 7.000 lagi. 10. Ya. Jangan nyari Pertamax 9.000 lagi, 14. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya. Gimana perasaan kita menghadapi semuanya ini? Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Jadi jangan sampai tanpa disadari yang ada, ya Allah jangan-jangan besok belanja ke Mas Fulan itu tukang sayur ya 100.000 cuma dapat ya setengah kantong kali ya.
Segala dipikirin. Ke rumah makan kali udah nggak cukup lagi ya 100.000. Aduh sekarang nggak bisa lagi jalan-jalan. Semua dipikirin. Dampaknya apa? Ya udah segala perasaan nggak nyaman menggelayut dalam diri seseorang. Jadi bisanya cuma khawatir sama kesel dia sama Jokowi. Ya boleh-boleh aja lah itu, namanya juga politik. Tapi lupa berdoa. Ya. Allahumma sa'ir, ya Allahumma ya musa'ir, sa'ir al-khasana. Ya. Yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya Allah, Engkau yang maha merubah-rubah harga, maka murahkanlah harga-harga dalam kehidupan kami. Ya. Dan seterusnya. Ya. Apalagi ya anaknya udah mau lulus. Istilahnya sekarang kalau SMA kelas 3 berarti kelas berapa itu? Kelas 12. Ya. Kelas 12. Takut duluan ini gimana ini nanti kuliahnya ya. Jadi kalau hidup semua dibuat begitu ya. Secara akidah kita udah salah. Pesannya memang kamu nggak percaya sama pilotmu. Kalau ibaratnya Allah itu pilot, Allah lebih dari pilot beribu-ribu kali. Ibarat Allah itu orang tuamu, Allah itu beribu-ribu kali lebih baik dari orang tuamu. Kalau kamu bawaannya khawatir, murung, gimana ini? Ya. Secara akidah udah salah. Nah, ketika akidah udah salah, ya, sholat jadi nggak khusyuk, ya. Hidup jadi tidak tenang, tidak plong gitu. Khawatir ini, khawatir itu. Apalagi disuruh menghafal Quran, ya. Apalagi disuruh menghafal Quran. Malah semakin nggak tenang lagi. Jadi penting ini. Kenapa nggak masuk-masuk nih, nggak hafal-hafalin ini? Jangan-jangan pikirannya kemana-mana. Pikirannya nanti gimana beli kuotanya, gimana nanti ini gitu ya, mati. Gimana bisa konsen? Maka di sini ada hubungan yang kuat antara akidah dengan menghafal. Ya. Siapa yang menghafal, niatkanlah hafalan-hafalan itu atau proses menghafal itu untuk semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang sampai ada hal yang mengkhawatirkan apapun selalu dijawab hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Tadi saya sebutkan Ali Imran 173. Gimana kisahnya ayat itu? Para sahabat baru selesai perang Uhud. Perang Uhud itu gimana suasananya? Sedih. Karena ada 70 sahabat syuhada. Ya. Luka-luka. Ya. Ada yang jalan aja harus dibopong. Rasulullah terluka. Giginya sampai tanggal. Pokoknya sedih kemana-mana. Tiba-tiba ada pengumuman. Ya. Siap-siap kita berjihad lagi. Siap-siap kita berjihad lagi. Musuh sudah mendekat kota Madinah ini. Tepatnya musuh sudah sampai di Hamraul Asad. Tapi karena para sahabat ini keimanannya sudah baik, sudah biasa bertawakal kepada Allah, maka mereka menjawab apa? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Ya ayatnya alladzina qala lahumun nasu
innan nasa qad jama'u lakum. Ya. Yang dimaksud an-nasu di sinilah Abu Sufyan. Abu Sufyan berteriak-teriak, siap-siap sebentar lagi kalian akan kami serang lagi. Kami sudah berkumpul dengan tentara kami. Kalian harus takut kepada kami. Yang terjadi apa? Bertambah imannya. Zadahum imana. Ya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Rame-rame para sahabat keluar dari rumahnya menuju Hamra'ul Asad. Ya. Sampai di Hamra'ul Asad, Rasulullah mengatakan, kumpulkan ranting sebanyak-banyaknya. Sampai tinggi sekali ranting itu. Bakar ini ranting. Bakar. Jadilah api unggun. Ya. Mirip tadi ya. Jadilah istauqada naron. Berusaha menyalakan api. Tiap orang harus membawa kayu bakar sebanyak-banyaknya. Apinya tinggi sekali. Alam itu sampai terang benderang. Kata Abu Sufyan di belakang sana, ya Allah, mereka itu habis mengalami kekalahan yang luar biasa di perang Uhud. Tapi melihat api unggunnya, ini mereka lebih siap untuk bertempur. Dan nampaknya dengan api unggun segini, berarti jumlahnya tambah banyak. Padahal itu pengkiatan aja. Satu orang disuruh mencari kayu bakar itu banyak-banyaknya. Ya. Sehingga terkesannya jumlahnya sangat banyak. Yang terjadi apa? Akhirnya Abu Sufyannya kabur duluan. Mereka ini dalam keadaan luka-luka masih siap perang. Betapa beraninya mereka ini. Akhirnya pulang. Setelah pulang ya udah berarti menang tanpa perang. Ya. Dan akhirnya para sahabat pulang. Pangqalabu. Pulanglah para sahabat itu dengan kenikmatan dari Allah. Dan karunia dari Allah. Enggak ada yang terluka. Yamsasum su'u wa taba'u ridwanallah. Kata yang takut-takut tadi, kalau tahu perangnya enggak jadi, enggak perlu deg-degan tadi. Ya. Kita enggak jadi perangnya. Oleh karena itu pentingnya bertawakal. Udahlah serahkan kepada Allah. Ya. Jangan ngitung-ngitung melulu, jangan bayang-bayangin melulu. Ya. Maka itulah yang harus menjadi mentalnya penghafal. Ya. Enggak boleh mudah sedih, enggak boleh mudah kepikiran, ya. Enggak boleh mudah males. Ya. Kenapa? Karena tilawah-tilawahnya itu sudah diniatkan untuk betul-betul bertawakal kepada Allah. Ya. Tapi saya udah berusaha kepingin begitu nggak bisa-bisa. Ya, kenapa ya? Berarti kamu masih mudah digoda oleh setan. Rasa takut, rasa sedih. Karena kondisi kehidupan itu kerjaannya setan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a 175. Ya, jadi ini berurut ayatnya ya. 173, 174, 175. Orang-orang yang masih berkawan dengan setan, itulah orang-orang yang mudah ditakut-takuti, mudah dibuat khawatir, nggak percaya pertolongan Allah. Ya, ya. Bener nih kalau menghafal hidup saya lebih baik. Nggak bisa ditekan-tekan begitu. Kembalikan kepada Allah. Ya. Saat saya membaca Quran ini kan pasti manusia itu diridhai oleh Allah, disenangi oleh Allah, didekati oleh Allah. Dan di surat Al-Hajj Allah mengatakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ya. Sungguhnya Allah itu enggak bakalan ya membiarkan begitu saja orang-orang beriman tanpa pertolongan. Ya.
Atau kalau bahasa agak bebasnya, gak mungkin Allah itu nyuekin ya. Ya. Nyuekin padahal udah tiap hari ngaji, tiap hari istighfar, tiap hari sholat berjamaah. Gak mungkinlah dicuekin oleh Allah. Pasti yudafi', dibela habis-habisan oleh Allah. Disinilah pentingnya hidup itu jangan kebanyakan mikir. Ya. Yang harus terjadi adalah kebanyakan beramal. Ya. Jam segini istighfar, jam segini cari ilmu, jam segini tilawah Quran, insya Allah aman. Ya. Insya Allah aman. Ya. Orang semua pusing di mana BBM nih, nanti ini efek domino macam-macam. Ya. Kenapa kamu sibuk mikirin begitu? Kembali kepada Allah, sibuk bagaimana ya agar bisa lebih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala biar berlaku yudafi' ya, dibela oleh Allah, backup Allah ya. Dan saat kita bisa seperti itu, insya Allah yang ada adalah tenangan, tentraman ya. Tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Ya. Otomatis buat ngafal, insya Allah tenang aja. Ya. Buat ngafal, gak ada yang perlu dikhawatirin. Ya. Memang ini semua naik, memang kalau dipikirin pusing, tapi tetap saya punya kondisi-kondisi yang sangat membahagiakan. Apa itu sangat membahagiakan? Ya. Sukses setor. Ya kan kalau sukses setor itu bahagia bang. Ya itulah. Itu dari Allah, jangan dikira dari musyrifnya. Musyrif cuma dengerin doang. Itu hadiah dari Allah. Ya. Nah, sebaliknya kalau belum lancar, ya agak sedih-sedih sedikit. Ya. Besok setor ulang. Insya Allah bahagia. Begitulah bahagianya orang beriman. Ya. Bahagia karena menghafal, bahagia saat setor, bahagia saat murojaah. Baru itu namanya orang yang punya iman. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Jadi untuk bisa punya keimanan seperti ini, berarti selain ilmu harus aman dari godaan setan. Ya. Karena yang suka membuat kita was-was, gimana ya hidup saya nanti tahun depan, maaf-maaf bagi yang belum punya jodoh, gimana ya nanti jodoh saya ya, semua yang enggak yang dipikirin. Padahal Allah sudah menjanjikan, innallaha yudafi'u minal. Allah akan senantiasa memperhatikan orang-orang beriman. Ya. Penting jangan ada peran setan yang terlalu dominan. Seperti kita penting membaca apa saja yang direkomendasikan aman dari setan. Ya. Apakah itu qul a'udzu birabbin nas, apakah itu tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali Rasulullah menjanjikan kamu aman dari setan. Ya. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syarrihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an wa ajurrahu ila muslim. Apalagi minta tolong kepada Allah. Ya. Pagi dan petang minta tolongnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini semua yang menimbulkan ham wal hazan, ajzi wal kasal, setan semua. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini qahrir rijal. Ya. Katanya ini ada 8. Ya, saya belum ngitung. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Ya.
Hammi, wal hazani, wal ajzi, wal kasali, katanya 8. Yang serius kalau berdoa ini, karena kalau kita aman dari 8 ini, insya Allah hidup ini tenang. Ya, walaupun yang minjem duit orang, ya, sampai berapa ribu triliun, ya, yang kena kita, nggak apa-apa deh. Yang penting wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita sih sudah minta anti dampak hutang kepada Allah, ya. Sudah ada antinya, ya. Kalau mau berdoa, kalau nggak berdoa, ya Allah nggak bantu. Tapi kalau berdoa, Allah bertanggung jawab. Masa orang udah berdoa dicuekin, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi apa yang dimaksud dengan alham? Tadi yang saya bahas. Alham itu orang yang sedih, mengalami kesedihan, ketakutan, yang kalau bisa saya sebut yang enggak. Ya. Nanti gimana ya, saya 2003 ya. Padahal 2003 masih berapa bulan lagi. Nanti gimana ya kondisi saya 5 tahun ke depan. Ya. Jadi mengkhawatirkan sesuatu yang ke depan, ya, sampai jadi murung, jadi stres, itu namanya alham. Orang beriman harus bersih dari alham. Yang penting kamu beramal soleh, berdoa, udah serahkan kepada Allah. Hidupmu pekan depan, hidupmu bulan depan, tahun depan, serahkan kepada Allah. Ya. Allah itu Al-Hayyul Qayyum. Allah itu kulla yaumin huwa fi sya'n. Gak habis-habisnya, repotnya, sibuknya. Kok kamu khawatir nanti ada masalah? Ima dirinya yang lemah, atau setannya yang gak berhenti-berhenti ngodain dia. Al-Hazan. Al-Hazan, kesedihan yang masa lalu. Kesedihan sebulan yang lalu, kesedihan habis sulit melupakan. Ya udah berdoa. Ya. Al-Hazan, kesedihan yang sudah lewat. Ya. Ya, sebetulnya wajar ya. Ya, namanya istilahnya semoga Allah melindungi kita, baru berpisah dengan suaminya misalnya, ya pasti terkenang-kenang masa lalu. Atau ada keluarganya yang meninggal, melihat kursi yang sering dudukin sedih. Ya minta tolong aja kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya. Ada lagi al-gham. Ya. Al-gham, kesedihan yang sekarang ini terjadi. Ya. Allah menjaga kita semua. Apakah itu kecelakaan sehari ini terjadi. Kalau al-gham, solusinya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ada al-karbu. Karbu itu adalah al-gham yang berlipat-lipat. Ya. Sedihnya bertumpuk-tumpuk. Ya dirinya sakit. Ya. Keluarganya sakit. Orang tua meninggal. Wow. Berlipat-lipat. Ya. Al-karb. Ya. Jadi kesedihan yang bertumpuk-tumpuk. Solusinya apa? La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil azim. Ini semua ada solusi. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kita mengalami semuanya.
Atau kalaupun mengalami, jangan lama-lama. Ya. Hitungan sejam, 2 jam lah wajar. Ya. Karena kalau kelamaan, sholat males, qiyamul lail males, apalagi setoran. Lihat ustadznya udah hilang duluan. Udah kalau udah setoran, udah dilupakan semua. Insya Allah dengan setoran ini, semuanya hilang. Al-ham, al-hazan, wal-gham, wal-karb. Apalagi? Wa man a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi. Ajiz itu ketidakmampuan. Maksudnya ketidakmampuan itu apa? Ya. Gak punya energi maksain diri. Ya. Sariawan dikit aja, ya, tilawah libur sebulan. Itu namanya al-ajiz. Padahal kalau dia mau maksa-maksain tuh masih bisa sebetulnya. Ya. Ya memang kalau suruh bagi sariawan suruh baca 1 juz memang berat. Ya udah barang 5 juz. 5 juz, 5 halaman. 5 halaman misalnya. Namanya al-ajiz. Ya. Manja al-ajiz itu. Padahal kalau mau itu masih kuat. Ya. Jadi ya apa padahal ya kalau mau maksain itu masih bisa. Tapi udah nggak siap duluan. Namanya al-ajiz. Ada halangan, dia tidak bisa mengkiati halangannya. Diminta tolong kepada Allah. Wa'udzubika minal ajiz. Setiap kita harusnya hari ini saya nggak siap nih menghafal. Jam sekian rapat, jam sekian liko, jam sekian ini. Terus sampai di rumah capek. Ajiz. Wajar kamu nggak bisa. Nggak. Barang 10 menit harus tetap saya baca Quran. Harus saya tetap murojaah. Namanya selamat dari al-ajiz. Yang keempat, minta perlindungan dari apa? Al-kasal. Ya. Apa bedanya dengan al-ajiz? Al-kasal itu semua daya dukungnya ada semua. Sariawan enggak, waktu banyak, di tempat seindah ini, masih nggak mau juga ngapal. Ya. Dipanitiain, makan disediain, nggak perlu GoFood. Pengalaman bagaimana? Ya. Nggak mau juga menghafal, itu namanya al-kasal. Ya. Semua peluang ada, namun nggak dimanfaatkan. Ya. Jadi manusia hidupnya memang rintangannya 2 ini. Ya. Al-ajiz wal kasal. Dalam urusan sholat, dalam urusan zikir, dalam urusan sodakoh. Udah tahu kalau dia infak 100.000 gak bakalan miskin. Ya. Tapi sayang nanti gimana beli itu. Al-ajiz. Udah tahu kalau dia infak 100.000, saldonya masih 5 miliar. Gak mau juga al-kasal. Gak yakin banget itu sama Allah. 100.000 aja pakai istikharah. Ada enggak itu ya? Kalau 1 miliar boleh istikharah. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Artinya rasa takut, bukhul, pelit. Maksudnya apa? Takut beramal, takut melakukan sesuatu dengan dampaknya ke fisiknya, itu namanya jubun. Ya. Karena saya ini memang ujiannya batuk ya. Ada juga itu yang jadi jubun. Jangan rajin menghafal nanti kamu kena batuk Pak Ustadz. Namanya jubun. Jadi takut melakukan sesuatu
dengan dampak ke fisiknya. Jangan menghafal nanti kamu ambeien. Itu ada di lapangan begitu kan. Jangan menghafal nanti kamu minus matamu bertambah. Al-jubun. Al-bukhul, ya, tidak berani melakukan sesuatu, takut habis duitnya. Janggut mukhayyam, infaknya sekian, nanti kamu pulang-pulang habis saldomu. Ya, namanya al-bukhul. Yang keberapa ini? Yang ketujuh. Wa'udzubika min ghalabatid dain. Ya. Berlindung kepada Allah, jangan sampai ya, terlilit hutang. Hutang itu nggak melilit aja capek. Gimana pakai dililit. Ghalabah. Ghalabah itu nggak berdaya. Kamu kan hutangmu banyak ke saya, kan? Ya udah, ya. Anakmu kasih saya. Terjadi banyak di lapangan. Ya udahlah, mau nggak mau. Walaupun dinikahin maksudnya. Ya namanya hutang, ya. Ima jadi penanggung jawab, artinya bertanggung jawab terhadap hutang. Ya. Yang bertanggung jawab biasanya apa? Pikiran terus. Gimana ini bayarnya? Imam menjadi penjahat, tak bertanggung jawab. Udah kalau sudah selesai utang, diutangin ya udah saya nggak akan membayar. Lebih bahaya lagi. Maka Rasulullah mengajarkan, ya mintalah tolong kepada Allah Maha Kuasa untuk membuat dirimu ya pas kepingin ini ada rezekinya. Pas kepingin haji ada uangnya. Jangan sampai pas haji ada pinjamannya. Enggak enak. Pas kepingin mobil ada kreditnya kan enggak enak. Bisa ada cashnya. Kredit itu kan hutang namanya aja kredit. Dan hutang-hutang juga. Apalagi yang pakai kartu kredit kayaknya keren gitu ya. Ada hutang maksudnya. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Berlindung jangan sampai menjadi orang yang ditindas oleh orang lain. Ya seperti yang kita alami ini namanya waqahrul rijal. Enaknya saja. Pertalite 10.000, ini 14.000, ini 17.000. Ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin ya udah saya mau keluar Indonesia, nggak bisa juga. Ya udah saya di rumah aja, nggak bisa. Namanya waqahrul rijal. Kita nggak berdaya. Bersuara angkat, bersuara. Udahlah yang penting kamu minta tolong kepada Allah. Walaupun kamu menjadi orang yang makhur, namanya makhur, tertindas, semoga Allah menolongmu. Aslinya 8-8-nya ini ya, harus bersih dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya. Harus jangan ada 8 ini. Ya. Mintalah kepada Allah ya, dengan serutin-rutinnya aman dari 8 ini. Ya. Apalagi kalau kita menjadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Semakin butuh lagi aman dari 8 ini. Apalagi diri kita menjadi pejuang Islam. Menjadi da'i, menjadi aktivis dakwah. Yang realitanya ya buru-buru mikirin orang, mikirin diri sendiri juga pusing banget nih. Ya. Iya, tapi kalau kamu aman dari ini, insya Allah kamu masih kuat. Ya. Memang kenyataan hidup sangat pahit. Ya. Tapi kamu insya Allah mengatasi. Ya. Tapi boleh minum kopi ya. Ada orang mengatakan hidup ini sudah pahit, yang ditambah pahit lagi. Pahitnya kopi maksudnya.
Nah kalau pahitnya kopi insya Allah bagus buat jantung ya. Yang penting jangan sering-sering ya. Sesuai dengan takarannya. Apalagi dia itu muslim, dia itu ibu rumah tangga, dia itu aktivis dakwah. Nekat-nekatnya menjadi penghafal. Udah tahu, 3 aja udah repot. Nekat-nekatnya pengen hafal 30 juz, harga mati. Pokoknya ya, wala tamutunna illa wa antum hafizun. Jangan mati udah kamu udah hafal. Ya. Maka lebih butuh lagi aman dari 8. Bila perlu ya, ya, pagi katakan 10 kali, sore 10 kali. Biar aman ya. Silakan kehidupan ini berdinamika bermacam-macam. Tapi saya dalam perlindungan. A'udzubika itu artinya apa? Aku minta perlindunganmu ya Allah. Ini a'udzubika. Dilindungi seorang polisi aja aman. Dilindungi TNI aja aman. Masa dilindungi Allah kamu nggak percaya aman? Iman seperti apa kamu ini? Begitu seharusnya kita meyakini bahwa ini a'udzubika. Begitu seharusnya kita meyakini qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Insya Allah dalam menghafal dengan semangat doa ini ya kita aman dari kendala internal diri kita. Karena kalau kendala eksternal kita itu gampang. Ya udah kabur aja. Orangnya di mana? Di sini. Ya udah pindah ke sini. Orangnya di mana? Di situ. Ya udah kamu duduk di sana. Eksternal. Nah, kalau internal kita ke pelabuhan, kita ke Villa Ratu, dia ngikut sama kita. Kita pulang ke Depok, dia ngikut bersama kita. Kita nginep di puncak, dia ngikut bersama kita. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Bila perlu kalau kita merasa ini doa serius sekali ya berarti ya kirain yang penting ngomong aja. Ternyata ini kunci kesuksesan hidup secara umum. Ya. Ya. Keluarga banyak hutangnya aja nggak tenang. Gimana negara? Udah hutangnya riba lagi. Udah hutang itu udah menjepit apalagi riba dilaknat oleh Allah. Ya. Apa jadinya negara seperti itu? Ya udah tunjukkan kepada Allah agar kita minta perlindungan. Ya. Berbuatlah sesuatu agar masyarakat ini sadar berpolitik yang sehat. Berpolitik yang sehat itu gimana? Lihat yang baik itu yang mana, yang jelek itu yang mana. Jangan pikirannya duit. Mana yang ngasih? Oh dia yang ngasih. Saya pilih. Ini politik orman. Ajarin orang-orang di sekeliling kita berpolitik yang sehat. Karena semua ini dampak politik yang tidak sehat. Ya. Yang kemaksiatan, yang riba, yang perzinahan. Bahkan itu menimpa penyelenggara negara. Alhamdulillah. Ya. Semua karena dampak politik yang kotor, yang tidak sehat, yang jahat. Ya. Jadi kalau kita mau tahu ini serius, boleh jadi khusus untuk doa ini kita baca sholawat dulu. Allahumma 100 kali. Biar jadi apa? Tawassul. Biar lebih dikabulkan oleh Allah. Ya. Khusus untuk doa ini kita baca istighfar 100 kali dulu. Ya. Khusus doa ini kita baca sholawat dulu. Variasi. Biar doa kita lebih didengar oleh Allah. Biar Allah melihat kita serius minta tolong dari 8 hal ini. Ya. Sehingga insya Allah kalau kita aman, ketika kita jadi muslim yang aman. Menjadi ibu rumah tangga yang aman. Ya.
kalau kita menjadi aktivis dakwah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika menjadi penghafal. Ya. Kalau sudah 8 ini aman dari kita, ya, insya Allah kita akan minimal di dalam hati kita mengatakan sebenarnya menghafal itu gampang. Yang buat susah itu diri saya sendiri. Belum menghafal sudah takut. Ya. Nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau begini? Padahal belum menghafal. Itu tidak ada lain kerjaannya syaitan. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, kita batasi memang hanya sampai jam 17 agar hak umat yang lainnya bisa tetap terpenuhi. Mohon maaf nggak ada tanya jawab. Saya cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya alhamdulillah ya. Allah sangat semangat di sore hari ini. Tadi niatnya mau nyalek Ustadz gitu. Ustadz udah jam 5 ini. Masya Allah ya. Semoga Ustadz diberikan kesehatan, Allah jaga, Allah berikan kesembuhan pulih sempurna, kesehatan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga yang memberikan nutrisi yang luar biasa buat diri kita, nambah ilmu, nambah iman, nambah amal, ya amin ya Rabbal Alamin. Mohon izin Ustaz, kata panitia, ada sesi foto sebentar Ustaz. Di internet baik. Ya udah kata Ustaz sebentar nggak apa. Karena Ustaz perlu istirahat karena nanti malam ada kegiatan yang lain. Silakan Ustaz Mamuri. Silakan ibu-ibu kita akan foto sama Grunda. Ibu-ibu dulu yang banyak. Silakan. Bisa lihat.